Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Hewan Muhammad Peter Kombo. Dalam kesempatan ini saya akan membahas mengenai bagaimana kemungkinan COVID-19 menginfeksi burung-burung peliharaan. Ya, jadi berbagai jenis burung mungkin nggak sih dia terkena COVID-19? Ya, baru-baru ini jagat maya sempat dihebohkan oleh pemberitaan dua warga DKI Jakarta yang terkena COVID-19. Jadi Pak Gubernur di awal Agustus lalu menyampaikan bahwa 2 ekor harimau yang berada di Ragunan, Taman Marga Satwa Ragunan atau Ragunan Zoo, itu terkena COVID-19. Ya. Nah, pemberitaan ini tentu saja sempat membuat heboh para pemelihara ataupun hobiis satwa yang memelihara berbagai macam satwa. Nah, sebetulnya bagaimana sejarahnya ataupun bagaimana awal mula daripada si COVID-19 ini itu terkena di satwa. Pada pertengahan 2020 lalu itu di berita memang menyampaikan bahwa ada kasus COVID yang terkena di satwa-satwa peliharaan. Ya, jadi bahkan persis di Amerika Serikat di Bronx Zoo itu ada satu harimau yang terkena COVID-19. Ya, dan kemudian disusul oleh jenis lain yaitu singa dan terus saja menyebar. Bahkan di China awalnya itu ada pemberitaan mengenai COVID-19 yang terkena di kucing peliharaan. Ya, sebetulnya dari mana sih asal mula COVID-19 ini pada hewan ya? Jadi pada hewan peliharaan maksudnya. Nah, kita tahu bahwa dikabarkan itu beberapa satwa yang mungkin menularkan COVID-19 di awal mulanya adalah ada kelelawar maupun jenis-jenis satwa liar lainnya. Nah, akan tetapi sesungguhnya satwa liar ataupun satwa-satwa peliharaan yang terkena ataupun terpapar terinfeksi COVID-19 baru-baru ini itu mereka tertular dari manusia. Nah, satwa yang dipelihara dengan lingkup dalam satu ruang lingkup yang berdekatan dengan manusia tentu saja memiliki potensi paparan yang cukup tinggi. Nah, sebagaimana informasi data yang saya ambil dari OIE, ya, OIE itu adalah organisasi kesehatan satwa ataupun kesehatan hewan dunia. Ya, kalau manusia itu punya WHO, World Health Organization. Kalau di hewan itu kita kenal dengan istilah OIE atau sebutannya Office International des Epizooties. Ya, jadi dari OIE ini terdapat laporan-laporan mengenai kasus-kasus satwa yang terdampak COVID-19. Ya. Nah, harimau yang ada di Ragunan ini itu diketahui di pertengahan Juli lalu mengalami gejala klinis yang serupa dengan kasus COVID-19 pada manusia, ya, yakni dia mengalami sesak nafas, kemudian ataupun kesulitan bernafas, ada lendir atau liur pada pada saluran pernafasan bagian atas dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah setelah dilakukan pengobatan yang serupa dengan penanganan pada manusia, yakni pemberian multivitamin, antibiotik maupun obat-obat yang membantu mengenai pernafasannya dia, si satwa ini berangsur-angsur pulih dan bisa sehat kembali saat ini. Nah, bagaimana jika si COVID ini menyerang pada hewan peliharaan, terutama jenis-jenis burung nih? Ya, kita tahu bahwa tidak hanya di Jakarta saja, di hampir seluruh di bagian Indonesia saat ini hobiis burung, baik itu jenis parrot, burung-burung pemangsa, unggas-unggas itu sangat-sangat banyak sekali. Nah, mungkin tidak kalau COVID-19 ini terkena pada hewan. Dari data yang saya ambil dari OIE, dari laporan-laporan temuan bahwa nampak nih di tabel ini nampak jenis-jenis satwa yang pernah terkena COVID secara langsung, yakni didominasi dengan jenis kucing, kemudian ada juga jenis parrot atau musang-musangan, ada jenis kucing liar seperti puma, singa maupun juga harimau, serta ada juga jenis-jenis otter. Ya. Nah, perlu diketahui bahwa Kementerian Pertanian di Indonesia saat ini juga telah mengupdate ataupun mencoba mensosialisasikan
hewan-hewan yang rentan terpapar ataupun terinfeksi COVID. Nah, dari data ini kita lihat bahwa bahkan sapi dan domba pun juga dia rentan, tapi kerentanannya sangat rendah ya. Nah, yang rentan tinggi adalah jenis-jenis karnivor terutama. Nah, sedangkan pada jenis satwa-satwa dalam hal ini burung, avian ya, kelompok avian baik unggas maupun burung, kemudian ikan, kemudian reptil itu memang tidak rentan ya. Jadi potensi terpapar COVID-nya memang dia sangat rendah sekali ya, rendah sekali. Nah, namun demikian tentu saja dalam pola pemeliharaannya saat ini, apalagi kalau memang diketahui pemelihara parrotnya atau pemelihara burung itu sedang dalam masa isolasi mandiri ataupun terkonfirmasi positif COVID, tentu saja sebaiknya kita juga melakukan upaya-upaya preventif ataupun upaya pencegahan terhadap potensi tularan ini. Nah, karena bagaimanapun kita bisa anggap bahwa si burung ini juga sebagai perantara ya. Kita tahu bahwa COVID-19 yang sekarang ini, virus SARS-CoV-2 ini itu dia tidak pandang bulu, bahkan menempel di benda asing di permukaan saja itu jika disentuh oleh orang dan oleh manusia lain dan dia bisa masuk ke dalam tubuhnya, itu juga orang tersebut bisa terinfeksi ya. Jadi sama halnya bahwa burung-burung yang sempat dipelihara oleh orang-orang yang terkonfirmasi positif yang sedang dalam isolasi mandiri, sebaiknya memang membatasi perawatan ataupun pemeliharaan burung-burungnya. Perawatan pemeliharaan ini tentu saja macam-macam ya, bisa mulai dari pemberian multivitamin ya. Jadi berikan vitamin-vitamin yang memang untuk meningkatkan imunitas dan juga perform dari si burung itu ya. Bisa berupa vitamin yang bentuknya serbuk, bisa bentuk cair, bisa dicampur makanan ataupun dicampur minum dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, lakukan kontrol perawatan secara berkala atau secara rutin ya. Yang pasti bahwa satwa peliharaan Anda ataupun burung-burung kesayangan Anda secara berkala rutin ke dokter hewan ataupun minta bantuan untuk fisik kondisi kesehatannya selama beberapa waktu ataupun setiap beberapa bulan ke depan. Nah, biasanya dari sini kita bisa mengidentifikasi ataupun kita bisa mengetahui sedari dini burung-burung yang dipelihara oleh Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian itu dalam kondisi baik, sehat, maksimal atau tidak. Kemudian juga perawatan pemeliharaan lainnya bisa melalui pemberian penjaga sanitasi yang baik ya. Jadi kandang setiap saat selalu dibersihkan, kemudian juga diberikan desinfektan juga itu memungkinkan ya. Jadi bisa juga menerapkan sistem biosecurity ya. Jadi biosecurity itu adalah upaya yang dilakukan untuk bisa melindungi satwa yang ada di dalam satu kawasan maupun potensi tularan kalau ada satwa sakit yang di dalam untuk keluar ya. Jadi mulai dari melakukan isolasi, tidak memberikan kesempatan bagi sembarang orang masuk, membatasi lalu lintas siapa saja yang boleh masuk, pemberian multivitamin dan pencegahan tadi yang sudah disampaikan. Jadi sekali lagi disampaikan bahwa burung tentu saja kalau dari hasil penelitian sampai dengan saat ini belum ada laporan kasus COVID-19 yang terpapar pada burung ya. Nah, namun demikian kita juga perlu tadi tetap menjaga, membatasi agar satwa-satwa kita tetap sehat ya. Begitupun juga dengan satwa-satwa lainnya tadi yang sempat terpapar, yang informasinya sempat terpapar oleh COVID-19 ini ya. Jadi sampai dengan saat ini memang belum ada pembuktian ilmiah bahwa satwa yang terinfeksi COVID-19 itu dapat menularkan balik ke manusia ya. Jadi kasihan juga, jangan bagi Anda semua yang punya kucing ataupun yang punya anjing ataupun musang dan lain sebagainya, wah begitu lihat di berita ternyata harimau bisa kena COVID juga, nah buru-buru dibuang, dikeluarin dari rumah ya. Jangan, itu tentu saja malah langkah yang tidak baik ya. Jadi itu tetap berikan yang terbaik bagi satwa-satwa peliharaan Anda, khususnya burung-burung yang Anda pelihara ya. Rawat dengan baik, berikan nutrisi yang baik. Dengan demikian kita dapat menjaga ataupun memberikan
perawatan yang maksimal bagi kesehatan burung-burungnya. Ya, itu tadi informasi yang dapat saya sampaikan ya terkait dengan kemungkinan ataupun potensi COVID-19 menyerang burung ya. Jadi burung itu tidak rentan dan juga jangan khawatir mereka dapat menularkan COVID-19 ya. Tetap sayangi satwa peliharaan Anda, mau itu burung mau itu apapun ya. Berikan perawatan yang maksimal, kesehatannya, nutrisi yang baik, dan konsultasikan kesehatan satwa-satwa Anda dengan dokter hewan ya. Nah, sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bird Doctor Indonesia. Komen video-videonya, share videonya kalau Anda suka, dan memberikan informasi yang positif bagi kita semua. Ya, terima kasih, saya tutup. Sekian, burung Ilian, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.